Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalan, nama saya Rani Nisa Yuniar MH dengan NIM 12020909146 kelas 1D jurusan PKMI. Di sini saya akan menyajikan sebuah video presentasi tentang iman. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Kata dasar amana yuminu imanan, artinya beriman atau percaya. Nah, percaya dalam bahasa Indonesia artinya meyakini atau yakin bahwa sesuatu yang dipercaya itu memang benar atau nyata adanya. Nah, penggunaan kata iman dalam Al-Quran yaitu iman dengan pengertian membenarkan adalah membenarkan berita yang datangnya dari Allah dan Rasulnya. Dalam salah satu hadis sahih diceritakan bahwa Rasulullah SAW ketika menjawab pertanyaan Jibril tentang iman, yang artinya bahwa yang dikatakan iman itu adalah engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari kiamat, dan engkau pun beriman kepada qadar baik dan buruk adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu pengertian iman secara istilah yaitu kepercayaan yang meresap ke dalam hati dengan penuh keyakinan, tidak bercampur syak, ragu, serta memberi pengaruh baik bagi pandangan hidup, tingkah laku, dan perbuatan sehari-hari. Jadi, iman itu bukanlah semata-mata ucapan lidah, bukan sekedar perbuatan, dan bukan pula merupakan pengetahuan tentang rukun iman saja gitu. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang iman kepada Allah. Iman kepada Allah adalah membenarkan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara meyakini dan mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala wajib adanya karena zatnya sendiri tunggal dan esa, Raja yang Maha Kuasa, yang hidup dan berdiri sendiri, yang qadim dan azali untuk selamanya. Yang kedua itu iman kepada para malaikat. Iman kepada para malaikat adalah percaya bahwa malaikat adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak pernah membangkang perintahnya. Juga makhluk gaib yang menjadi perantara Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan para rasul. Yang ketiga itu iman kepada kitab-kitab Allah. Iman kepada kitab-kitab ilahi merupakan bagian dari akidah mukmin, ialah membenarkan secara pasti kalam khusus Allah yang Dia wahyukan kepada rasul pilihannya, kemudian disatukan dan disusun menjadi lembaran-lembaran atau kitab suci. Yang keempat itu adalah iman kepada para rasul. Iman kepada para rasul adalah percaya dan yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengutus para rasul kepada manusia untuk memberi petunjuk kepada kita manusia, dan nabi yang wajib kita percaya itu ada 25. Yang kelima itu iman kepada hari akhir. Hari akhir adalah hari kiamat, termasuk kebangkitan, yaitu keluarnya manusia dari kubur mereka dalam keadaan hidup sesudah jasad mereka dikembalikan dengan seluruh bagiannya seperti saat di dunia gitu, saat di dunia seluruhnya. Yang keenam itu iman kepada takdir atau qada dan qadar. Iman kepada qada dan qadar adalah percaya bahwa segala hak, keputusan, perintah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berlaku pada makhluknya termasuk dari kita manusia. Nah, selanjutnya itu keutamaan dan pahala iman. Kewajiban kita yang pertama kali sebagai manusia adalah beriman kepada Allah. Setelah itu beriman kepada yang lain yang jelas telah diperintahkan dalam Al-Quran dan hadis Nabi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Imran ayat 179 yang artinya, karena itu berimanlah kepada Allah dan Rasulnya jika kamu dan bertakwa, maka bagimu pahala yang besar.
Lalu adapun sebagai ciri-ciri orang yang sempurna imannya antara lain, yang pertama, apabila mendengar sebutan Allah, hati mereka gemetar akut karenanya. Nah, yang kedua itu apabila mendengar bacaan ayat-ayat Allah, bertambahlah iman mereka karenanya. Yang ketiga, senantiasa bertawakal atau berserah diri kepada Allah. Nah, yang keempat itu mendirikan sholat dan berseru kepada orang lain untuk ikut juga melaksanakan sholat, itu mengajak orang lain untuk ikut melaksanakan sholat. Nah, yang kelima itu menafkahkan rezekinya di jalan Allah. Yang keenam, senantiasa bersabar terhadap apa yang menimpa mereka dan termasuk juga orang yang berjihad fisabilillah. Nah, adapun yang merusak iman, yang pertama syirik. Syirik adalah segala keyakinan dan amalan yang semestinya hanya untuk Allah tetapi dilakukan untuk selain Allah. Syirik akbar yaitu syirik besar, yaitu menyekutukan Allah dengan makhluknya, seperti keyakinan adanya kekuatan selain dari Allah gitu. Nah, yang kedua itu melakukan sihir. Sihir yang dimaksud dalam bahasan ini adalah tata cara yang bertujuan merusak rumah tangga orang lain atau menghancurkan orang lain dengan jalan meminta bantuan kepada setan, dan tidak diragukan lagi bahwa sihir itu termasuk dosa besar dan hukumannya pun sangat berat, yakni dipenggal dengan pedang, sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang artinya hukuman bagi tukang sihir itu adalah dipenggal dengan pedang. Hadis riwayat Tirmizi. Nah, yang ketiga merusak sihir itu yaitu memakan harta riba. Riba menurut bahasa berasal dari kata raba yarbu yang artinya tambahan. Sedangkan mengenai definisi riba menurut syara, para ulama berbeda pendapat. Akan tetapi secara umum riba diartikan sebagai utang piutang atau pinjam meminjam atau barang yang disertai dengan tambahan bunga. Nah, yang keempat itu membunuh jiwa manusia. Maksud membunuh di sini adalah membunuh jiwa yang diharamkan tanpa hak dengan sengaja. Quran surat ke-25 ayat 68 sampai 70. Orang yang berbuat seperti itu akan dimasukkan ke neraka jahanam dan kekal di dalamnya. Nauzubillah min dalik. Nah, yang kelima itu memakan harta anak yatim. Anak yatim adalah anak yang ditinggal mati oleh ayahnya atau ia masih kecil, atau dengan kata lain ditinggal mati oleh orang yang menanggung nafkahnya. Memakan harta anak yatim dilarang apabila dilakukan secara zolim. Lalu melarikan diri dari perang jihad dan menuduh wanita mukminat yang baik-baik berzina. Lalu adapun contoh perilaku orang beriman. Nah, contoh perilaku orang beriman itu mendirikan sholat, menafkahkan sebagian rezekinya, terus beriman kepada kitab Allah, menafkahkan sebagian hartanya baik di saat waktu lapang ataupun sempit, lalu selalu berbuat kebajikan, mampu menahan amarah, mampu memaafkan kesalahan orang lain, terus melaksanakan perintah Allah dari segi ibadah, itu berhenti dari perbuatan keji dan tidak mengulanginya lagi, terus mempercayai dengan benar rukun Islam. Sekian video presentasi iman dari saya, semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.